semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Rovina Serlin Adelia dari kelas 2 TRK JJ1 nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat surface mulai dari tahap pengolahan data hingga menyajikan surface tersebut dalam bentuk file yang siap untuk kita print. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita perlu men-setting format input data yang ada pada komputer kita. Tujuannya yaitu karena data yang terbaca pada Civil 3D adalah data yang menggunakan format titik. Cara untuk men-setting format input data yaitu pada bagian search di sini kita ketik region. Kemudian akan muncul region settings di sini. Ini kita buka. Selanjutnya, pada bagian country or region, ini kita pastikan kita sudah memilih Indonesia. Misalkan sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita pergi ke additional date, time, and regional settings. Ini kita buka. Kemudian akan muncul seperti ini, kita pergi ke region. Pada bagian format di sini, kita pastikan juga kita sudah memilih Indonesia. Misalkan sudah seperti ini, kita lanjutkan pergi ke additional settings di sini. Kemudian pada bagian numbers, pada format isian decimal symbols, ini kita isi dengan titik. Kemudian kita klik apply. Kemudian klik OK. Kemudian di sini kita klik OK juga. Nah, untuk setting format input data ini sudah selesai, jadi bisa kita tutup. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita mengolah data poinnya. Nah, di sini saya sudah memiliki data point. Data point saya di sini terdiri dari pada kolom pertama yaitu P, yang berarti berisi nama poinnya. Pada kolom kedua yaitu E, yaitu esting atau sumbu X. Dan kolom ketiga di sini N ada northing atau sumbu Y, dan yang keempat ada Z, yaitu elevation atau ketinggian dari poinnya. Nah, pada beberapa data terdapat pula pada kolom kelima yaitu D, di mana pada kolom ini berisi description atau misalkan berisi keterangan as jalan. Nah, data yang terpenting yaitu 4 data terdepan di sini, yaitu P, E, N, dan juga Z. Jadi misalkan data D di sini tidak ada, itu tidak apa-apa. Nah, perlu diketahui pula bahwa pada Civil 3D itu tidak bisa membaca yang ada hurufnya seperti ini. Jadi, huruf di sini kita hapus. Nah, langkah selanjutnya kita perlu mengecek apakah data kita di sini terdapat kolom ataupun baris yang kosong. Ini kita cek hingga ke bawah. Nah, di sini kita temukan ada kolom yang kosong. Mohon maaf, maksud saya ada baris yang kosong. Ini kita hapus saja. Selanjutnya kita cek ke bawah. Apakah terdapat kolom ataupun baris yang kosong lagi. Nah, di sini data kita rupanya sudah aman. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu mengcopy data kita ini ke Notepad. Caranya yaitu kita buka dulu di sini di tab search. Kita ketikkan Notepad. Kemudian di sini ada Notepad, kita buka. Selanjutnya untuk data yang di Excel ini kita Ctrl A, kemudian Ctrl C, lalu kita kopikan ke Notepad. Ctrl V saja. Nah, di sini bisa dilihat bahwa data kita masih menggunakan koma sebagai pemisahnya. Ini kita akan mengubahnya secara keseluruhan menggunakan titik. Caranya yaitu pada menu edit di sini, kita buka, kemudian kita pergi ke replace. Nah, pada bagian find word di sini kita isi dengan koma. Kemudian pada bagian replace with kita isi dengan titik. Kemudian kita klik replace all. Nah, di sini bisa dilihat bahwa data kita sudah menggunakan format titik. Kemudian kita akan menyimpan data kita ini dengan cara kita pergi ke menu file, kemudian save as. Kemudian kita pilih folder tempat penyimpanan kita. Nah, kemudian kita beri nama. Nah, di sini kemudian kita save.
Ini untuk notepad-nya sudah selesai, jadi bisa kita tutup. Nah, untuk yang data di Excel ini kita akan menyimpan juga, namun dengan format yang berbeda. Caranya kita pergi ke File, kemudian Save As, kemudian kita pilih juga di sini folder yang mau kita pakai. Kita satukan dengan folder yang tadi. Kemudian kita beri nama data belajar 1. Kemudian untuk Save As Type, ini kita ubah menjadi CSV, delimited. Ini kita klik, kemudian kita save. Ini yes. Nah, di sini untuk tahap setting dan juga pengolahan datanya sudah selesai. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita perlu men-setting Civil 3D-nya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita men-setting Civil 3D. Nah, sebelum kita men-setting Civil 3D, kita perlu mengetahui mengenai pembagian zona UTM. Tujuan dari hal tersebut yaitu agar kita dapat mengetahui pada bagian mana zona UTM wilayah kita bekerja. Nah, untuk mengetahui pembagian zona UTM, kita bisa menggunakan aplikasi Google Earth Pro atau menggunakan search langsung melalui Google Chrome. Nah, di sini saya akan menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan Google Chrome. Yang pertama yang perlu saya lakukan yaitu saya masuk ke Google Chrome. Kemudian saya search pembagian zona UTM Indonesia. Nanti akan muncul peta seperti ini. Nah, karena wilayah kerja saya terdapat pada wilayah Malang, di mana wilayah Malang terdapat pada 49S di sini. Jadi nanti untuk setting Civil 3D saya akan memasukkan 49S. Nah, di sini selanjutnya saya akan masuk ke Civil 3D. Kemudian masuk ke Tool Space. Kemudian masuk ke Settings. Di sini ada Drawing, saya klik kanan. Kemudian masuk ke Edit Drawing Settings. Nah, pada bagian Unit and Zone, Categories, saya masukkan UTM WJS 84 datum. Kemudian untuk Available Coordinate System, saya akan masukkan 49S yang tadi. Di sini yaitu 49 South. Kemudian kita klik Apply. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini untuk setting Civil 3D-nya telah selesai. Langkah selanjutnya saya akan membuat surface-nya. Oke, selanjutnya saya akan membuat surface-nya. Yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu membuat point group. Untuk membuat point group, kita perlu masuk ke prospektor. Nah, kemudian di sini ada point groups. Ini kita klik kanan, kemudian klik new. Kemudian kita beri nama. Kemudian untuk defaultnya ini tetap. Selanjutnya kita klik apply. Kemudian OK. Nah, di sini bisa dilihat terdapat tanda plus di samping point groups. Ini berarti point group yang telah kita buat tadi ini sudah masuk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk mengimport data point-nya. Untuk mengimport data point yang perlu saya lakukan yaitu di sini ada points. Ini kita klik kanan, kemudian klik create. Selanjutnya kita pilih icon paling kanan di sini yaitu import point. Selanjutnya di sini ada tanda plus, kita klik. Nah, kemudian saya masukkan data yang telah kita olah tadi sebelumnya. Kita masukkan, kemudian open. Bisa dilihat di sini terdapat centang hijau, berarti data poinnya sudah berhasil masuk. Untuk specify point file format, kita gunakan format yang tadi saya jelaskan yaitu P, E, N, dan juga Z. Untuk add point, ini kita centang, kemudian kita klik OK. Oke, jika sudah seperti ini,
Berarti poinnya sudah masuk, tapi di sini belum terlihat. Untuk melihatkannya, kita ketik saja Z, kemudian Enter. Kemudian E, lalu Enter. Oke, akan saya ulangi. Z, lalu Enter. Kemudian E, lalu Enter. Nah, di sini poinnya sudah masuk. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu membuat surface. Untuk membuat surface, kita bisa lihat di bagian toolspace di sini ada surface. Ini kita klik kanan. Kemudian create surface. Kemudian kita beri nama di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini sudah ada tanda plus. Kita buka hingga muncul perintah definition. Nah, di sini sudah ada definition. Nah, di sini kita pergi ke point groups, kemudian klik kanan, kemudian klik add. Terus kita klik point yang kita buat tadi, kemudian apply. Lalu OK. Oke, kita tunggu hingga surface-nya muncul. Nah, di sini surface-nya sudah muncul. Langkah selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu cara mengubah tampilan konturnya. Caranya yaitu kita klik di konturnya di sini, kemudian klik kanan, lalu masuk ke Surface Properties. Kemudian kita masuk ke Information, kemudian Surface Style. Saya akan mengubah Surface Style di sini menjadi Contour and Triangles. Nah, kemudian kita klik Apply, lalu klik OK. Nah, di sini untuk tampilannya sudah berubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghilangkan garis yang tidak dibutuhkan seperti ini. Caranya kita klik surface-nya. Lalu di sini di atas ada Edit Surface. Kita pilih Delete Line. Nah, di sini cara untuk menghapusnya yaitu kita perlu menarik dari kanan, kemudian kita tarik di kiri. Caranya seperti ini. Kemudian Enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa garis yang tadi sudah terhapus. Nah, ini kita bisa menghapus garis-garis yang tidak diperlukan. Nah, di sini saya akan menggunakan pen terlebih dahulu agar lebih mudah. Kemudian saya akan menghapusnya jika ada garis yang tidak kita butuhkan. Sebentar, kita ulangi lagi. Nah, seperti ini kita cari garis yang tidak kita perlukan. Ini terdapat garis yang tidak diperlukan, ini bisa kita hapus. Di sini juga sama. Nah, di sini maksud dari garis yang tidak dibutuhkan yaitu garis yang
tidak menghubungkan titik-titik di sini. Oke, kita cari semuanya. Untuk yang bagian sini caranya juga sama, dari kanan, kemudian ditarik ke kiri. Oke, sepertinya di sini tinggal ini ya. Nah, oke. Sepertinya untuk menghapus garis yang tidak dibutuhkan ini sudah selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara mengubah kerapatan. Caranya yaitu kita klik surface-nya di sini. Kemudian klik kanan. Kita masuk ke Surface Properties. Nah, sama seperti tadi di Information bagian Surface Style, kita pindah ke Contours 2 meter dan 10 meter. Kemudian klik Apply, lalu OK. Nah, di sini sudah selesai. Untuk kerapatannya sudah berganti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara hide nama poinnya. Caranya yaitu kita masuk ke point group di sini. Kemudian klik kanan, kita masuk ke properties. Kemudian pada bagian point label style ini kita ganti menggunakan none, berarti tidak ada. Untuk point style juga sama. Kita isi dengan none. Kemudian kita klik apply, lalu klik OK. Nah, di sini untuk nama poinnya sudah hilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat potongan dari surface-nya. Untuk membuat potongan, yang pertama kita perlu membuat garis batasnya. Untuk membuat garis batas, ini kita bisa menggunakan rectangle atau menggunakan polyline. Nah, di sini saya akan menggunakan rectangle. Di sini saya buat garis batasnya misalkan di sini. Nah, kemudian kita ke tool space di sini. Nah, di sini ada boundaries, ini kita klik. Kemudian klik kanan, lalu klik add. Kemudian kita kasih nama misalkan potongan surface. Dan kita klik OK. Lalu kita klik boundaries yang sudah kita buat tadi.
Kemudian di sini sudah terlihat bahwa surface kita sudah terpotong. Nah, karena di sini saya hanya ingin menunjukkan karena surface yang saya gunakan adalah secara keseluruhan tadi, jadi bisa kita undo saja. Untuk rektangnya kita hapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat kontur ini lebih smooth karena bisa dilihat bahwa di sini konturnya ini bersudut. Nah, sedangkan kontur yang benar itu tidak boleh bersudut seperti ini. Caranya yaitu kita klik surface-nya, kemudian klik kanan, lalu kita masuk ke Edit Surface Style di sini. Kemudian kita masuk ke Contours di sini. Di sini ada Contour Smoothing. Ini kita klik tanda plusnya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada False. Ini kita ubah menjadi True. Nah, untuk Contour Smoothing di sini kita naikkan. Kemudian kita klik Apply. Lalu klik OK. Nah, di sini bisa dilihat bahwa konturnya sudah tidak bersudut lagi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuat label kontur. Untuk cara membuat label kontur ini ada dua cara, yaitu kita membuat satu persatu atau dengan cara keseluruhan. Nah, untuk cara pertama di sini saya akan menjelaskan cara membuat label konturnya itu dengan cara satu-satu. Caranya yaitu kita klik surface-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada Add Labels. Kita masuk ke Add Surface Labels. Kemudian di bagian label type ini kita masukkan Spot Elevation on Grid. Kemudian untuk di Spot Elevation Label Style ini kita masuk ke pensil di sini. Kemudian untuk text height ini saya masukkan 1. Kemudian pada bagian contents di sini kita klik tanda titik 3 di sini. Kemudian yang ada di sini kita hapus. Kemudian kita memasukkan presisinya yaitu 0,1. Kemudian kita masuk ke properties di sini, kita pindah ke yang bagian Esting. Precisionnya bisa kita ubah lagi ke 0,1. Kemudian kita klik panah yang ini. Kemudian kita enter di sini, kita ganti properties ke yang Northing. Untuk precision sama, kita ubah ke 0,1. Kemudian kita klik tanda panah di sini. Nah, kemudian kita klik OK. Yang di sini juga sama, kita klik OK. Untuk bagian marker style, di sini saya akan memasukkan basic X. Kemudian saya masuk lagi ke icon pensil di sini. Saya akan memasukkan size-nya di sini misalkan 10. Ini bisa kita coba, terserah. Kemudian saya klik OK. Lalu saya klik Add. Kemudian saya klik di sini paling kiri yang bawah. Kemudian saya masukkan yang pertama angka 0. Kemudian 50. Untuk grid Y-nya juga 50. Kemudian saya akan tarik ke kanan atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini untuk memasukkan labelnya itu satu persatu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara memasukkan labelnya secara keseluruhan. Yang perlu kita pastikan di sini untuk snap-nya sudah mati ya. Kemudian kita klik konturnya. Kita masuk ke Add Labels lagi. Kemudian kita pergi ke kontur Multiple Add Interval. Kemudian kita masuk ke bagian gambarnya, kita klik di pojok kiri bawah di sini. Kemudian tarik ke kanan atas. Seperti tadi. Kemudian untuk interval kita bisa masukkan 100. Nah, di sini intervalnya tidak usah rapat-rapat, jadi nanti kita tidak menunggu terlalu lama. Kemudian enter.
Nah, di sini bisa dilihat untuk komputernya sedang bekerja untuk membuat label konturnya. Nah, oke, di sini untuk label konturnya sudah selesai dibuat. Ini bisa dilihat untuk label konturnya sudah banyak ya di sini. Oke, jadi di sini untuk tahap membuat surface dan mengolah surface-nya telah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menampilkan surface ini ke dalam file yang siap untuk kita print. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menyajikan surface kita menjadi file yang siap untuk kita print, yaitu dengan cara membuat layout. Untuk membuat layout, di sini kita perlu pergi ke bagian di bawah sini ada layout 2, ini kita klik. Mohon maaf, ini pennya belum saya matikan ya, jadi saya matikan terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke layout. Nah, di sini sudah ada layoutnya. Ini garis yang ada kita hapus dulu ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat ini. Bisa kita delete. Nah, selanjutnya kita masuk ke layout lagi. Kita klik kanan, kemudian masuk ke Page Setup Manager. Nah, kemudian kita klik Modify. Kemudian untuk name-nya ini kita bisa ubah DWG to PDF. Untuk paper size di sini kita gunakan ISO full blade A3. Nah, yang ini ya 420 x 297 mm. Nah, jika sudah seperti ini kita klik OK. Ini bisa kita close. Selanjutnya saya akan membuka cop yang sebelumnya telah dibuat. Caranya kita masuk ke file, kemudian open. Nah, di sini saya akan mencari file saya terlebih dahulu. Di sini kita pakai etiket cop ya. Kemudian kita buka. Selanjutnya, saya akan mengcopy cop saya di sini ke layout kita yang tadi. Caranya yaitu oke, sebentar ya, mohon maaf. Ini bisa kita ignore saja. Selanjutnya kita blok cop yang telah kita buat ini. Kita blok semuanya. Kemudian kita Ctrl C. Kemudian kita pergi ke drawing yang tadi. Nah, di sini kita Ctrl V. Kemudian ini bisa kita atur untuk penempatannya. Misalkan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan gambar yang telah kita buat tadi. Caranya kita klik di sini ada rectangle. Kemudian kita buat rectangular di sini. Nah, seperti ini gambar kita sudah masuk. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tadi saya memasukkan ketinggian dari garisnya itu, ketinggian dari penulisan poinnya itu terlalu tinggi, jadi di sini menutupi surface-nya. Jadi bisa kita hapus saja ya penulisan untuk data poinnya. Mohon maaf, maksud saya label points-nya. Kita masuk ke model. Kemudian di sini kita klik salah satu, kita klik kanan. Kemudian select similar, lalu kita delete. Nah, di sini sudah bersih. Kita kembali ke layout 2 tadi.
Kita buat ulang untuk rektangulernya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita perlu memasukkan koordinatnya. Untuk memasukkan koordinat, kita gunakan reference system di sini. Kemudian kita klik viewport. Viewport itu garis hitam di sini. Nah, untuk skalanya ini bisa dibulatkan. Misalkan saya memakai 7000. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini untuk koordinatnya sudah jadi. Selanjutnya kita perlu menambahkan mata angin. Caranya kita pergi ke north arrow. Kemudian kita pilih mata angin yang mau kita pakai. Saya akan menggunakan mata angin yang ini saja ya. Nah, di sini sudah terlihat. Oh, mohon maaf. Sebelumnya kita perlu klik viewportnya terlebih dahulu. Oke, kita arahkan ke dalam. Nah, bisa dilihat di sini ada tanda titik hitam. Coba kita blok. Nah, di sini mata angin kita. Tapi di sini dia masih terlalu kecil. Jadi kita perlu memperbesarnya dengan cara kita klik tanda panahnya, kita geser ke kiri. Oke, kita ulangi sampai kita dapat ukuran yang kita perlukan. Nah, seperti ini. Kita buat sekiranya yang bisa terlihat ya. Nah, misalkan di sini untuk mohon maaf, untuk arah utaranya itu tidak tepat, ini bisa kita putar. Nah, ini arah utaranya kita arahkan ke atas, tepat ya. Nah, seperti ini. Untuk mata anginnya ini sudah jadi. Selanjutnya saya akan membuat skala dari gambar kita. Caranya saya akan masuk ke scale bar di sini. Kemudian pilih desain yang mau kita pakai. Caranya tinggal kita klik. Kemudian kita klik viewportnya lagi. Arahkan ke dalam lagi. Oh, mohon maaf. Kita perlu mengisi scale bar divisionnya. Saya gunakan misalkan 100. Nah, kemudian saya klik OK. Nah, kemudian di sini tinggal kita letakkan. Nah, di sini untuk skalanya ini sudah jadi. Seperti ini ya. Nah, ini untuk file yang siap untuk di-print ini sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya. Misalkan terdapat kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak.